Halo guys, hari ini saya akan masak gulai yaitu pepaya muda. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah, kali ini ya saya akan masak gulai. Ini adalah pepaya muda yang tadinya saya sudah potong-potong kecil ya. Dan juga ada udang yang ukuran juga kecil ya. Nah, ini dalam kuali ada cabai merah, juga serai, daun kunyit, juga daun salam, bawang merah, bawang putih, kemudian jahe, lengkuas, semua ya saya sudah haluskan dan saya sudah masukkan ke dalam kuali. Dan sekarang saya akan remas santan ya. Saya ambil santan ya, remas kelapa yang saya sudah parut sebentar tadi. Nah, seperti ini ya. Dan seperti biasa juga ya, saya lebih suka menggunakan kelapa yang saya parut sendiri ya, daripada kelapa yang sudah jadi ya, beli di warung ataupun di pasar. Nah, ini adalah sayur yang sedikit mungkin unik ya. Jarang sekali orang masak seperti yang saya masakkan sekarang ini. Oke, sekarang sudah sedia ya. Saya akan hidupkan api kompor. Dan kita tunggu beberapa menit ya. Setelah sedikit mendidih, nantinya kita akan masukkan bahan-bahan yang saya sediakan sebelumnya. Nah, seperti sekarang ya. Sudah pun mendidih, mulai mendidih. Saya masukkan ini adalah pepaya yang tidak terlalu muda, tidak juga tua ya. Belum kuning lagi, masih putih seperti ini ya. Dan ini juga kalau mungkin ya, kalau saya tidak bilang pepaya, mungkin ada yang bilang ini adalah labu siam ataupun labu air ya, karena warnanya putih, lebih kurang sama ya. Jadi sekali pandang memang kelihatan tidak seperti pepaya. Oke, saya akan terus kacau ya seperti biasa. Dan setelah ini nanti saya akan masukkan udang yang tadinya saya sudah bersihkan ya. Nah, untuk lebih cepat proses panas ya, saya akan tutup sebentar bagian atas. Oke. Nah, kelihatan ya sudah pun berubah warna dan asapnya juga berkepul-kepul ke atas ya. Oke, sekarang sudah sepertinya ya, sudah boleh dimasukkan udang yang saya sudah sediakan tadi. Dan ini juga saya potong kecil-kecil ya, pepaya ini, jadi tidak memerlukan waktu yang lama proses masaknya. Oh ya, pepaya muda ini ya juga kalau di tempat saya ya, di Pasaman Barat, juga sering digunakan sebagai sayur pecal ya. Selain daripada ada juga kangkung ataupun kacang panjang ya. Dan ini pepaya muda ini juga salah satu bahan untuk membuat pecel. Nah, seperti itu ya. Dan kalau ada dalam acara resepsi pernikahan seperti itu ya, biasanya para ibu-ibu yang sering rewang itu ya, juga sering memasak pepaya ini ya untuk direbus dengan ikan, seperti dikasih santan begitu ya. Dan nantinya saya akan coba. Nah, seperti itu. Dan kalau di tempat saya di sini ya, jadi pepaya muda itu sudah biasa dimasak. Oke, sekarang saya masukkan ini adalah udang yang tadinya saya sudah bersihkan. Nah, udang ini adalah ukuran yang kecil ya, boleh dikatakan ukuran yang kecil. Dan udang seperti biasa ya, proses masaknya juga tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi kita masukkan di akhir-akhir episode seperti itu ya, kira-kira. Nah, sekarang saya sudah masukkan dan saya akan terus kacau ya. Dan kita tunggu beberapa menit dan setelah itu nanti saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit Ajinomoto. Nah guys, seperti biasa ya, bahan-bahan yang saya gunakan seperti sekarang ya, saya menggunakan pepaya muda. Dan ini tidak beli, alias saya ambil petik di kebun sendiri ya, di belakang rumah ya. Jadi ini adalah salah satu keuntungan kita tinggal di desa ataupun di kampung ya. Semua bahan-bahan yang ada di sekitaran kita itu boleh dimanfaatkan. Seperti sekarang yang saya gunakan ya.
dan juga banyak bahan-bahan lain ya yang boleh kita olah untuk menjadi makanan yang sehat, yang biasanya makanan-makanan seperti itu ya kalau kita beli di pasar-pasar juga mahal ya, harga sayur-sayuran seperti itu ya. Tapi kita bisa memanfaatkan sayur-sayuran yang ada di sekitaran kita dengan tidak membeli alias gratis. Oke, sekarang sudah terlihat ya, masakan saya sudah pun berubah warna dan boleh dimasukkan garam ya dan juga Ajinomoto. Dan ini masakan-masakan tradisional ala kampung seperti ini ya, biasanya jarang kita temui, hanya sekali-sekali yang masak seperti ini ya. Oke. Dan sekarang ya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit Ajinomoto. Seperti biasa ya, bagi yang tidak suka Ajinomoto boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasa Anda gunakan ya untuk memasak. Nah, seperti ini. Dan saya sendiri ya, seperti yang saya ceritakan sebelum-sebelumnya di video-video lainnya, saya juga tidak mau ribet ataupun tidak mau menyusahkan diri sendiri ya. Saya hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di kulkas ataupun di dapur saya ya. Jadi bahan-bahan yang tidak ada, saya tidak berusaha memaksakan seperti itu ya. Oke, semua bahan-bahan saya sudah masukkan ya. Dan sekarang kita tunggu sebentar saja ya, sampai ke semua bahan-bahan seperti garam dan Ajinomoto yang terakhir saya masukkan ya, semuanya sudah hancur dan sudah pun menyatu ya. Saya akan matikan api kompor dan artinya kita masak pun sudah selesai. Oke, dan kelihatan ya sudah pun berubah warna dan juga aromanya juga sangat-sangat menggoda selera. Dan seperti ini ya, penampakannya juga cantik dan tidak kelihatan ya seperti pepaya muda. Oh ya guys, terima kasih ya bagi Anda yang selalu setia dengan channel saya dan selalu menonton video-video saya. Nah, jika Anda suka dengan video-video saya, mohon dukung ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan saya jarang sekali ya mengatakan seperti itu ya, biasanya cuman sekali di akhir video. Oke, sekarang masakan saya pun sudah selesai dan saya akan matikan api kompor dan saya akan makan ya. Dan di akhir video saya akan selipkan cuplikan ketika saya makan dengan masakan yang saya masak sebentar tadi. Oke. Nah guys, inilah penampakan ketika saya makan ya, dan terlihat memang lahap. Dan ini seperti biasa ya, ini adalah waktunya ini adalah waktu makan siang. Jadi kelihatan lahap, memang ini adalah waktunya makannya. Dan memang semua yang saya masak-masak, apapun jenisnya, memang sedap ataupun enak-enak semua. Oke, sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi, bye.